Oke, Pak Rifai. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli? Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, betul, selesai udah. Ini penting nih. Jadi, sebentar, Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan. Ya, ini pendapat saya ya, pendapat saya ya. Oh, ini pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya sama. Otak utama, pelaku utama dari pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Saya panggilkan, tetap di sana, Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Iya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001 ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Iya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya. Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu. Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi sampai saya juga masuk di KSP. Kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini saya mau ceritakan dulu masalah ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Nah, itu kalau kita mau melihat. Jadi kami menjadi bimbang ya selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 sampai 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari Rudi ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public
apa namanya itu expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu. Teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini cukup menarik sekali teman-teman. Ya, ini masih seputaran terkait isu dugaan ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bahwa perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi saat ini, ya bahkan semakin memanas di berbagai media sosial dan juga terus bergulir di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia hingga sampai saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung saja kita melihat seperti apa komentar para netizen terkait ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji tadi, ya, dan beliau cukup ya memahami ya seperti apa aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Dan kita langsung lihat saja ya, di sini ada yang mengatakan bahwa kalau ijazah itu asli ya sudah selesai dari dulu ya, pasti dengan gagah, berani dan bangga ya menunjukkan ijazah asli selesai. Nah, teman-teman, ya banyak yang memberikan komentar dalam hal ini mengatakan bahwa kalau memang itu ijazah Pak Jokowi itu asli sebenarnya, kenapa harus ya malu, kenapa harus takut untuk menunjukkan? Dan kalau memang itu asli, sudah dari awal, dari dulu ditunjukkan ijazah tersebut, ya tidak harus menunggu terjadi kegaduhan atau terjadi kerusuhan di negara. Ya, terjadi adalah ya ada orang-orang dan hal-hal kita dari pihak Pak Jokowi atau dari pihak RRT ya, ini cukup mengganggu sekali ya berbagai pihak-pihak atau sektor-sektor yang ada di negara kita. Ya, pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati ya, mengusulkan wakil presiden pelanggar-pelanggar itu ya, presiden harus tegas ya, jangan ikut pelanggar-pelongo. Nah, jadi masyarakat meminta kalau wakil Anda pelanggar pelongo, presidennya jangan pelanggar pelongo ya, harus tegas, kalau bisa jauhi orang seperti ini. Nah, lalu kita lihat bahwa teman-teman, kepolisian, KPK, Kejaksaan, hakim dan DPR sudah jadi termul-termul pengkhianat bangsa juga. Nah, lalu dikatakan di sini teman-teman bahwa ya sekarang ayo menangkap ya Pak Jokowi dan adili langsung ya rakyat ramai-ramai. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia, negara hukum pidana tetap berjalan, tidak bisa di SP3. Nah, jadi ternyata teman-teman ya benar ya yang kita rakyat kecil duga selama ini, padahal rakyat kecil cuma lihat foto dan stempel saja sudah palsu dan membelotnya ya persoalan ini. Nah, jadi kenapa masyarakat Indonesia sangat meyakini hal seperti itu ya, karena menilai banyak sekali ya kejanggalan ya di ijazah beliau yang beredar di media sosial itu, teman-teman, sehingga perdebatan di antara masyarakat ya. Kalau kita lihat bahwa dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini ya, hukum sedang dimainkan dan dimainkan oleh para penegak hukum sendiri ya, dalam hal ini tentu pihak kepolisian. Nah, ini siap-siap semua para termul-termul yang membela habis-habisan Mulyono pakai seragam baru ya, menikmati sel yang khusus. Selama Kapolrinya tidak diganti atau penegakan hukum Indonesia akan tetap seperti ini ya, memihak yang berduit. Hukum saja ya keliling Indonesia ya bersama termulnya ya, berhubung ya membohongi rakyat ya. Alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara ya wudhu becet biar kelihatan ya, jadi kemaluan-kemaluan kita. Di sini Pak Susno memang orang baik ya, pantas saja dipinggirin oleh Pak Worcok ya, waktu masih dinas ya. Nah, dikatakan bahwa relawan Jokowi pantas untuk diadili ya, karena melindungi atau menghalang-halangi ijazah palsu Pak Jokowi ya. Kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara dan menderita ya. Lalu ada yang menyampaikan teman-teman bahwa tolong ingat dan catat ya, siapa saja orang yang ada di kubu Mulyono termasuk para pengacara, andai besok ijazah aslinya ternyata palsu ya, maka perlu dihukum ya sangat berat agar ada lagi ya ada acara-acara seperti ini terulang kembali ya. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara ini ya, perbuatannya
yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada keringanan hukum, dan barang siapa yang menjadi jembatan antara kubu RRT dan Mulyono, ya, manusia seperti ini lebih rendah dari yang lain, ya, lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu, ya. Oke. Kalau terjadi damai, artinya kepalsuan tetap menang. Ya, agendanya tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinastinya, dan oligarkinya pun akan tertawa, ya, dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Lalu dikatakan bahwa teman-teman, kita lihat, ya, segera negara sedang berantakan, tidak bisa, ya, menegakkan kebenaran dan nilai-nilai, salah satu indikator negara bubar. Nah, jadi artinya teman-teman kita bisa melihat, ya, bahwa kasus ijazah ini sudah lama sekali dan hingga sampai saat ini, ya, masih terus dipertanyakan oleh para pakar hukum dan para pengamat, ya, politik. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman, ya, tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.